cik, cik. Ya, baik, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tentunya pada hari ini akan kita mulai serangkaian acara kita semua dalam kesempatan saat ini. Maka tentunya dalam kesempatan ini saya Ical Iskandar izinkan untuk memandukan rangkaian acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Berarti masih fokus sengaja itu. Oke, selamat siang ibu-ibu sekalian. Apa kabarnya? Oke, boleh minta tepuk tangan dulu dong. Kurang semangat, lebih kencang lagi minta tepuk tangannya. Baik, tentunya dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat datang dalam Grand Opening Modena Home Center Palembang 3 Burlian. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya dalam kesempatan hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di Grand Opening Modena Home Center Palembang. Tentunya senang rasanya pada hari yang cerah dan berbahagia pada hari ini kita semua bisa berkumpul dan hadir di acara yang istimewa pada kesempatan ini. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan menyaksikan cooking demo yang akan dilakukan oleh seorang chef ternama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Chef Didi Haryono. Dan tentunya Chef Didi Haryono ini sendiri merupakan Executive Food and Beverage Chef dan merupakan selaku Humas Indonesia Chef Asosiasi BPD Sumatera Selatan. Tepuk tangan sekali lagi untuk chef yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan gak tanggung-tanggung tentunya Modena Home Center 3 Palembang Burlian ini sendiri mendatangkan chef untuk sama-sama kita bisa belajar bagaimana memasak yang baik dan juga benar, dan tentunya menggunakan produk-produk dari Modena Home Center. Tepuk tangan buat Modena. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, tanpa menunggu lama, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama terlebih dahulu mendengarkan sebuah kata sambutan dari yang mewakili Modena Indonesia. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yapar Mulyono Darmawan selaku Regional Business Development Senior Manager Modena bagian Barat. Kita aplaus yang paling meriah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu undangan dan ibu-ibu komunitas. Perkenalkan, saya Yapar Mulyono Darmawan selaku Regional Manager Indonesia, Modena Indonesia bagian. Dan kita juga akan memperkenalkan Modena Home Center. Jadi Modena Home Center ini dibuka pertama kali pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan pelanggan-pelanggan kami di seluruh Indonesia. Nah, saat ini kita berada di Modena Home Center Burlian Palembang. Ini adalah Modena Home Center yang ke-38 di Indonesia. Jadi, dan nantinya akan bertambah berjalan seiring dengan waktu, maka akan bertambah terus nih Modena Home Center. Di mana sesuai dengan tujuan kita mendekatkan diri dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pelanggan-pelanggan setia kami di Palembang. Cukup sekian saya ucapkan, dan kita akan nikmati masakan dari chef, dan kita akan belajar banyak dari chef untuk masakan-masakan healthy-nya.
Terima kasih. Baik, kembalikan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Yapar Mulyono Darmawan selaku Regional Business Development Senior Manager Modena bagian Barat. Tentunya dalam kesempatan ini hadirin sekalian masih semangat? Oh lemes nian Bu, iya. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah lagi dong. Oke, tentunya dalam kesempatan hari ini, selain kita sudah mendengarkan kata sambutan sekaligus perkenalan apa itu Modena, sekaligus produk-produknya apa saja tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Yapar Mulyono Darmawan. Tentunya dalam kesempatan hari ini, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan kembali dari yang mewakili seorang owner Modena Home Center Burlian 3 Palembang. Dalam kesempatan hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Mary Agustina. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat siang, selamat datang buat teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada acara demo cooking pada siang hari ini. Perkenalkan saya Mary. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Modena Indonesia yang sudah mau bekerja sama dengan kami untuk mendirikan Modena Home Care Burlian ini. Dan juga sudah dengan baik menyelenggarakan cooking demo buat acara grand opening kita pada siang hari ini. Semoga cooking demo ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Yang diharapkan nantinya kita dapat menyajikan varian menu yang sehat dan mudah serta lezat untuk keluarga kita semuanya. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati dan mengikuti acara cooking demo ini. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Mary Agustina selaku owner Modena Home Center Palembang 3 Burlian. Dalam kesempatan ini tentunya telah memberikan sebuah sambutan yang sangat luar biasa untuk hadirin sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Dan tentunya Modena hadir untuk selalu memberikan informasi serta edukasi kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan ataupun menggunakan barang-barang ataupun produk-produk kualitas mulai dari cooking dan lain-lain sebagainya. Tentunya produk-produk sudah disediakan tepatnya di lantai bawah tadi, boleh Bapak Ibu bisa lihat-lihat, bisa cek dan juga dapetin benefit yang sudah disediakan oleh Modena ini sendiri. Kalau tadi Pak Yapa di bawah sudah menyampaikan bahwasanya ada produk Modena ini beda dengan produk-produk yang lainnya atau merek lainnya. Seperti ada kompornya yang garansi kaca seumur hidup. Jadi kalau misalnya kompor pecah kaca itu penggantiannya kurang lebih 50% ya Pak ya. Jadi ini Modena hadir untuk memberikan penawaran yang menarik untuk Bapak Ibu hadirin untuk menggunakan barang-barang yang berkualitas dan garansi seumur hidup. Tepuk tangan buat Modena sekali lagi. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan cooking demo bersama chef yang sangat luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita semua pada hari ini. Selamat siang Chef. Selamat siang. Apa kabarnya Chef? Baik, baik. Baik, dan tentunya yang kita tahu tadi sudah Ical jelaskan di awal tadi juga, Chef Didi Aryono ini merupakan Executive Food and Beverage Chef sekaligus humas dari Indonesia Chef Asosiasi Ya. Badan Perwakilan Daerah Sumatera Selatan. Luar biasa. Hadir di sini berkat Modena, kita dapetin ilmu nantinya langsung dari expertnya. Luar biasa. Oke, Chef, ngomong-ngomong mau masak apa hari ini, Chef? Hari ini Oke. selamat sore ya. Selamat sore ibu-ibu. Ya. Selamat sore ibu-ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Hari ini ya, terima kasih sudah berkolaborasi dengan Modena lagi. Saya Didi Hari, selaku chefnya.
Saya memberikan beberapa tip, terus ada 2 menu nanti yang saya tampilkan sama apa namanya minuman, ya, sama minuman. Jadi hari ini saya pakai dengan peralatan yang modern, Oke. yang aman, safety tentunya, dan masakan juga yang easy, yang mudah dan healthy ya pasti ya, yang sehat. Hari ini saya mau masak yaitu apa namanya mix chicken brown with Oke. spicy Thai dipping. Bingung nggak? Bingung bacanya ya? Boleh mungkin diartiin bahasa Indonesia aja, Chef. Nanti nomor ibu kasih ke pihak Modena akan nge-share yang saya kasih ini. Jadi nanti kalau nggak bisa ikuti tulis, nanti bisa lewat WA ya. Oke, langsung dikasih resepnya ya, Langsung Chef ya. dikasih Luar resepnya. biasa. Nomor saya juga ada di situ. Iya. Oke, hari ini kita masak yaitu sebenarnya sih ini bahasa Indonesia yaitu campuran udang dan ayam. Oke. Nah, campuran udang dan ayam adalah sangat apa namanya protein yang sangat dianjurkan ya. Terus mudah didapat di pasar maupun di market. Jadi nanti kalau misalnya sudah penuh buka puasa tiba, ini bisa disajikan sebagai variasi menu di buka puasa. Tentunya yang mudah, yang simple dan yang sehat. Ya, itu yang saya tampilkan nanti. Oke, ini bisa dibilang jadi takjil juga ya, Chef ya? Jadi cemilan misalnya kalau nggak mau makan lagi malam, misalnya sudah kita bikin sorenya atau paginya kita bikin, pas malamnya kita bikin, nah bisa dimasukin ke kulkas ataupun di freezer, jadi bisa diawet. Nah, Ya, bisa selain jadi kita kasih informasi dulu, Chef. Ya. Selain Chef Didi sudah memberikan resep untuk kita semua, dan Modena akan bagi-bagi hadiah door prize juga untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi door hebat prize-nya Modena ya. berupa sebuah cookware ZC 2030. Luar biasa, tepuk tangan Mana buat nih Modena. barangnya? Ini ada nih barangnya. Nah, nanti jadi di akhir Q&A dan acara. Surprise ya. Wow, langsung Tapi ya. ini udah pakai ya. Ya itulah menu nanti yang saya tampilkan. Ada apa namanya campuran ayam dan udang. Tentunya campuran ayam dan udang yang saya pakai, ini saya review supaya nanti pas saat pengerjaannya bisa lebih dicerna. Iya. Yaitu saya pakai ayam, dada, dan paha. Oke. Jadi saya mix, jadi 1:1. Semisal apa namanya nggak mau paha atau dada juga boleh, nggak mau dada pahanya juga boleh. Dan juga udang jerebung. Udang jerebung boleh diganti dengan udang peci atau udang yang lainnya. Yang penting udang itu masih segar dan masih layak untuk dikonsumsi. Itu aja. Terus berikutnya bahannya ada 1 butir telur, 50 gram tepung maizena. Ini saya balik ya. Kita ke arah ke ingredientnya. Di sebelah sini ada banyak ingredientnya, bumbu-bumbunya. Ini ada ayam. Ayam dan udang sudah saya mix. Ini dicincang nggak perlu terlalu halus, tapi kasar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak mau yang teksturnya kasar, boleh dilembutin, boleh di mixin. Itu terus ada maizena, ada bawang putih cincang, terus ada saus tiram di depan, ada minyak wijen juga, terus penyedap masakan boleh yang berbumbu chicken kayak Royco atau Knorr atau yang lainnya boleh, terus garam sama baking soda. Caranya untuk pertama kali untuk yang membuat tekstur yang lebih enak, udang dan ayam diselimutin pakai baking soda dulu. Baking soda sama ayam dicuci bersih, dipotong, dicincang, terus lumuri sama dengan baking soda sebentar, kurang lebih 5 menit. 5 menit, nanti dicuci bersih, baru dipotong-potong, terus di mix sama udangnya.
Terus campurkan udang dan ayam berikut bahan-bahan, aduk sampai rata. Jadi nanti ada ayam, udang dicampur jadi satu, dicampur lagi sama bumbu-bumbu yang lain. Setelah adonan selesai tercampur, diamkan di kulkas kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya, ini nggak ada di resep, cuman ada di ini praktikalnya. Jadi diamkan dulu sebentar, kurang lebih 5 sampai 10 menit di kulkas supaya apa? Bumbu itu meresap. Bumbu meresap, nanti juga menyetaknya untuk bikin bola, mau bola-bola seperti ini, boleh berbentuk, mau dipipihin atau di bola-bola, mau dibentuk apa, silahkan. Tapi hari ini saya bentuk bola karena lebih simpel. Terus masukin ke tepung, tepung terigu, ke telur, baru ke tepung panir. Nah, boleh pas saat penyimpanan, di tepung panir ini disimpan. Aku nggak habis tuh, disimpan di kulkas, di freezerin. Tapi jangan menginap kurang lebih jangan 2 jam, 3 jam nggak boleh. Jadi sudah selesai langsung dikulkasin. Supaya dia tetap bagus. Karena semakin di luar dia semakin berubah warna dan bau, jadi nggak bagus lagi. Walaupun dia sudah disimpan lagi dia kurang bagus. Jadi sudah diaduk, sudah dirasa, bikin tek selesai, masukin ke kulkas maupun ke freezer. Nah, itu bisa dipakai. Kalau mau keluarin, mau masak pagi hari, keluarin dari freezer, masukin ke chillernya, ke bagian pendinginnya. Tapi nggak usah keluarin ke itu nggak apa-apa. Nanti bagian pendingin itu dia cair sendiri. Nah, sudah itu langsung digoreng. Tuh, kalau dari kulkas rasanya lebih enak, lebih mantap dan lebih crispy. Dalamnya dia lebih juicy. Juicy itu dalam arti berair, pas digigit dia lebih terasa gitu. Enak kalau ayam ini rasanya lebih juicy itu lebih berair daripada kering. Kalau kering dia kurang rasanya kurang nyampur. Jadi tekstur seperti itu. Oke, saya pekerjaan, kita nantikan. Terus ada nanti sausnya yaitu saus Thai Deping. Thai Deping itu adalah Thailand saus. Thai Deping, Thai dressing juga apa-apa. Nih, nanti saya kasih ininya, bahan-bahannya untuk saus ini ada sausnya warnanya merah. Bahan-bahannya yaitu 250 gram gula, 250 ml air, 50 gram cabai merah. Ini cabai melak keriting ya. Kalau mau pedas boleh pakai cabai burung kalau orang sini ya. Terus 2 sendok bawang cincang. 50 gram cuka. Ini cuka yang dianjurkan sebenarnya yang enak di sana yaitu cuka beras. Cuka beras yang warna putih. Nah, cuka beras. Boleh cuka yang biasa, terus maizena sama 1 ikat daun ketumbar. Jadi cara masaknya semuanya dicampur, direbus, diaduk jadi satu, dikentalkan dengan maizena. Nah, ini bisa awet, bisa dibotolin, bisa ditaruh di kulkas. Nah, ini bisa jadi variasi saus cocolan. Enggak cuman cabai doang ataupun saus kecap ya. Itu. Jadi ada variasi dari tetangga negara ya. Kita Thailand sauce. Oke, silakan ya Mas. Kita langsung. Oke, langsung dieksekusi. Iya, langsung dieksekusi. Oke. Nanti resepnya ada di boleh biar Modena kasih. Iya. Jadi kita informasiin lagi juga Chef. Tentunya ibu-ibu sudah pegang ini semua, kertas kecil. Nah, di situ silakan untuk diisi nama dan juga nomor HP. Baik, nama dan juga nomor HP, dan syaratnya untuk dapetin door prize ini juga wajib follow Instagram dari Modena Indonesia dan juga MHC Sumsel. Dan setelah nama dan juga nomor HP tersebut sudah ditulis di sini, silakan digulung kertasnya karena kita akan koncang seperti arisan. Oke? Oke, lanjut Chef. Ya. Ini kita masukin ya, ayam tadi sama udang dicampur, cincang kasar, boleh cincang halus. Kita aduk-aduk sampai rata, nggak bisa diremes-remes ya, supaya nyampur udang sama ayamnya. Sudah seperti ini, kita kasih stor dikit, campur-campur. Nah, terus masukin bumbu ini sudah saya mix.
Sudah saya mix, jadi saya campur nih. Lagi. Ini saya bawa rekan ya. Rekan saya ini sangat hebat. Jauh ini saya bawa. Namanya Chef Faris. Nah, ada lada, kita masukkan lada. Oke. Nah, lada. Nah, itu sedikit. Dikit aja. Nah, perasa. Terus udah nyampur. Nah, ini teksturnya sudah melekat ya. Kalau sudah melekat, sudah nyampur. Oke. Nah, ini sudah campur. Saya campur maizena. Mas Faris, tolong masukin. Lagi. Nah, lagi. Chef mau tanya, kalau nyampurin itu harus pakai tangan atau bisa pakai alat lainnya juga? Sebenarnya ini cuman pakai alat, boleh pakai spatula. Oke. Ataupun pakai tangan. Ah. Tapi kalau saya lebih afdol ya, pakai Lebih tangan afdol ya. ya. Jadi kita rasain teksturnya. Oke. Kalau nggak rasain teksturnya itu. Jadi kita juga bisa ngira-ngira gitu ya, Iya. Chef ya? Kalau saya rasain dulu, kayak gini sudah pas. Nanti Kadang-kadang secara kan- beriring waktu, pakai alat pun dengan feeling dia sudah bisa. Oke, Kalau kadang-kadang kan sayur ada kesulitan sendiri bagi Iya. ibu-ibu pemula yang baru belajar masak atau adik-adiknya yang baru Iya. masak gitu. Nah, itu sebenarnya dari kalau misalnya pakai alat kan nggak bisa merasa dia. Oke. Apakah sudah belum ya, sudah belum ya. Seperti itu. Jadi kita harus rasain dulu nih. Karena kalau makanan itu adalah penjiwaan. Iya, Dia punya jiwa sebenarnya. luar Iya. biasa. Dia punya ikatan. Apapun bisa disatukan. Mau Yes. marah, mau nangis, mau senang. Disatukan dengan makanan tuh bisa. Jadi kalau misalnya masaknya sambil nangis, Iya. gimana tuh Chef? Kalau kita lagi kesel, makan bakso pedas-pedas. Nah, bisa disatukan. Oke, keren. Ya itu filosofi Lagi, seorang iya, chef ya. konsep seperti Keren itu. Chef. Kita kadang membahagiakan orang, kadang juga ya Ah, kesel ya. Iya, terutama kalau ibu-ibu yang lagi masak buat suaminya ya kan dengan Keselnya. dengan cinta kasih gitu ya Chef ya. Jadi makanannya pasti bakal enak ya enggak? Pasti enak. Itulah. Luar Saya biasa. suka dunia kuliner seperti itu. Ya ini itu sedikit Pasien, tapi ya. ilmu yang sangat luar biasa Chef. Iya. Keren. Sudah seperti ini. Nah, ini sudah mix. Ya. Kalau mau teksturnya jadi chicken maupun apa, pakai mesinnya jangan terlalu banyak. Terus di mixnya jangan terlalu ini juga. Pokoknya sudah nyampur, masukin ke kulkas. Oke. Kulkas dingin, nanti baru bisa dibentuk dingin. Kalau pakai mesin, yang ada pengolah mesin, dia pakai batu es. Karena mesin itu dia mengandung panas. Kalau udah panas, dia nanti matang duluan dia. Oke. Nah, kasih air es supaya dingin dia. Kalau kita panas aja minum es teh. Ah. Iya, saya suka itu. Nah seperti ini teksturnya. Nanti boleh disimpan di kulkas. Udah kulkas, baru kita bentuk-bentuk ya. Bentuknya relatif suka-suka ya. Saya nggak menganjurkan mau bulat, mau apa terserah, mau seperti apa. Hari ini saya bikin bulat-bulat. Sesuai kreativitas masing-masing ya Chef ya. Nah, Apa mau bentuk bintang ya Bu ya? kalau lagi kesel dibentuk-bentuk aja. Iya. Kalau lagi kesel. Siapa tahu Chef ada yang mau bentuk pakai kuda gitu kan. Lumba-lumba. Ibu-ibu kayaknya udah ada cetakan sendiri di rumah. Iya. Ini sebenarnya ibu-ibu ini ibu-ibu hebat semua. Iya. Ibu-ibu hebat semua. Karena kalau nggak hebat, tuh kerudung aja sudah warna. Tuh, warna. Wih. Jadi kompak mereka sudah. Asik. Iya. Chef, pengen Apa? nanya juga dong. Siapa tahu ibu-ibunya penasaran juga. Siap. Chef kalau masak di mana sih? Di Apanya? dinasnya di mana? Oh, saya di brasserie. Di brasserie, oke tuh. Pantesan roti brasserie lemak-lemak galau Bu. Karena chef inilah luar biasa. Brasserie. Ini kalau kita mau bentuk, tinggal bentuk aja. Jadi sudah bentuk kayak gini. Tolong nggak panasin minyak. Minyak sebenarnya jangan terlalu panas. Terus jangan dingin juga. Karena bisa kita minyak kita dingin, sudah dimasukin, makanan itu menyerap minyak semua. Jadi pas saat
selesai pun, kering pun, jadi nggak kering dia, hanya di mengandung minyak. Jadi saya sarankan, saya anjurkan, di minyaknya panas atau minyak sedang dengan api yang sedang, baru digoreng. Pas saat gorengan nyemplung, dia sudah berbuih, sudah berbuih. Oke chef, Oke, kadang-kadang tinggal tunggu. boleh tanya lagi chef? Boleh. Kadang-kadang momen krusialnya ibu-ibu dan juga para pemasak pemula ini chef, Ya. gosong chef pada saat ngegoreng chef. Gosongnya relatif mas, boleh Bu, benar. Relatif gosongnya seperti apa? Kadang-kadang mentah di dalam chef, gosong di luar gitu. Itu tipsnya gimana chef? Tipsnya Biar pas, Chef. sebenarnya kita harus memahami dari karakter minyaknya. Minyak kan Oke. macam-macam, minyak sawit ya. Ada yang kadang penyaringannya 2 kali, ada yang 4 kali sampai terus. Nah, yang paling bagus adalah penyaringan berkali-kali. Jadi saat jernih. Tapi pas saat pemasakan juga seperti yang ada di pemanasin kita sudah tahu posisinya. Apakah misalkan sudah panas atau belum. Oke. Nah, jangan terlalu panas, benar-benar panas. Nanti kalau panas dia langsung gosong. Nah, berulang-ulang seperti ini, jadi masukin ke tepung, masukin ke telur, nah, masuk ke tepung panir. Panirnya ada 2, yang saya pakai adalah bread panir yang putih, yang white, ada juga yang warnanya warna-warni. Kecilin Kak Paris. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Boleh kalau mau somasi apa gitu. Oke, silakan. Boleh Ibu-ibu. nggak ganti dagingnya? Boleh. Tapi ganti daging juga harus hati-hati ya, lihat ya dagingnya. Ya. Karena teksturnya beda. Tekstur ayam sama ininya beda. Silakan ibu-ibu, sampai di step ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayolah master kalau bertanya chef. Kenapa? Ya, aku bilang juga apa. Oke. Ibu-ibu ini sudah Gak apa-apa Bu, mungkin Cuman ada ini yang hanya pengen. variasi Oke, untuk silakan. Ramadan nanti. Jadi bisa menunya bisa divariasikan. Boleh nggak pakai vegetable ataupun sayuran? Boleh. Jadi dengan mix dengan kapasitas 1:1 seperti itu bisa. Oke chef, ini ada yang mau nanya nih. Boleh. Silakan berdiri boleh Mbak. Chef, mau tanya untuk ayamnya, kan itu campur sama udang. Suami saya alergi udang, kalau udangnya di skip apa nggak apa-apa. Terus ayamnya kalau ayam giling, pakai ayam giling aja boleh nggak? Daging ayam giling langsung yang kita udah beli langsung gitu. Oh beli di Ya, pasar? iya, terima kasih. Beli di market. Terima kasih Bu. Oke. Baik sekali pertanyaan ya, yang kemungkinan nggak mau ribet ini ibunya. Udah pakai daging giling aja. Iya. Kayak ribet-ribet mau nyincang seperti ini. Sebenarnya boleh saja. Walaupun kalau nggak pakai udang, pakai ayam doang, boleh. Tapi lebih baik saran dia hanya dicincang karena teksturnya dia tetap. Jadi misalnya kalau makan tetap rasa krenyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilembutin, seperti rasa kayak bakso. Ada seperti itu. Ada seperti bakso seperti itu. Jadi saya yang bikin ini memang teksturnya dicincang. Boleh pakai daging giling boleh. Tapi nanti pas saat makan teksturnya beda. Seperti itu. Jadi kan variasi kayak ada yang dilembutin kayak bakso digoreng bisa seperti itu. Nah saya variasi menunya ini dicincang pakai paha ataupun dada ya. Jadi kenapa pakai udang? Udang itu adalah ada zat yang di dalamnya bisa mengeluarkan minyak ya. Oke. Mengeluarkan minyak. Jadi pas saat keluar minyak itulah yang gurih-gurihnya. Jadi juicy di dalam seperti itu. Oke, jadi jelas ya Mbak ya.
Silakan untuk disesuaikan dengan kondisi Iya, dan sesuaikan juga dengan variasi kapasitas. juga Iya. kreativitas Mbak untuk menyenangkan suaminya tercinta. Misalnya kalau buat anak-anak yang untuk meal kit ya, meal kit, Chef, aku ibarat kata anak aku nggak mau apa namanya sayur, gimana dong? Ya sudah, kita kukus sayur itu, potong kecil-kecil, dicampurin di ayam. Iya. Nah nanti digoreng. Wah, anak-anak pasti suka. Anak saya suka banget itu. Jadi brokoli ataupun wortel atau apa dikukus dulu, bentar, dicincang, dimasukin ke adonan itu, lalu digoreng. Disimpan Iya. pun juga enggak apa-apa. Nah, itu apa namanya meal kit untuk anak-anak untuk bekal pagi ya. Iya. Bekal pagi. Nggak Mengatasi anak-anak kita yang nggak Nggak suka doyan makan sayur. Nggak doyan sayur, jadi itu apa antisipasinya. Kalau sayur utuhan dia nggak mau sayur, kayak seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pasti suka. Boleh dilanjut? Silakan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan kembali. Boleh, kalau misalnya apa namanya yang lain, boleh nggak ganti daging? Boleh. Daging kalau misalnya Chinese food ialah pakai wonton. Ada kulit lumpia atau kulit wonton. Masuknya daging seperti tadi, caranya seperti tadi, tapi dari daging sapi ataupun apanya domba lah ya, domba, sapi yang terutama diaduk seperti tadi. Nah, masukin daging, masukin ke pangsit itu, baru direbus. Tuh enak banget. Bener, Oke, enak. ini tanda-tanda kalau matangnya itu gimana, Chef? Udah Kalau sudah matang dia warnanya sudah kecoklatan berubah. atau Coklat. gimana? Terus Boleh ditunjukin ke kamera dia biar lebih jelas? enteng banget tuh. Kalau misalnya dimasukin Oh, dia langsung berubah warna. Cepat sekali berubah warna. Cepat sekali berwarna. Jadi Pak saat kena panas dia cepat sekali. Makanya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin minyaknya. Kalau lumpia ya, seperti itu. Ini saya sudah bikin nih, Oke. icip-icipnya. Terus tadi namanya Thai dipping ya. Saya kasih tahu kalau misalnya kita bikin Thai dipping ataupun apa namanya ini Thailand sauce ya. Ini semua sudah di blend, dicincang. Nah, air dan gula itu dimasukin jadi satu ke panci. Masukin ke panci, terus tambahin cabai sama bawang cincang. Kalau suka bawang, kalau nggak suka di delete aja. di skip aja ya. Nah, di skip. Sudah itu tambahkan cuka. Apa cuka beras? Ada cuka beras. Itu banyak di market ya, banyak di Lazada di apa banyak tinggal cuka beras ataupun cuka yang biasa juga bisa. Ada juga yang pakai dengan asam juga ada. Kelemahan dari asam itu sendiri nanti cepat basi. Kalau dia nggak ini disimpan dia basi. Kalau suka bisa tahan lama. Oke, itu berarti Gitu. tips juga ya, Chef ya? Tips juga. Heeh. Ada juga kalau Thai dipping ini yang di sana pakai gula merah. Oke. Jadi pakai palm sugar, terus dimasukin, dicampuri sama gula putih. Nah, itu warnanya agak kecoklatan. Tapi saya pakai warna agak jernih ya. Warnanya agak jernih, tapi kalau dipoto bagus. Berarti balik-balik tadi asamnya tuh Suka. diambil dari cuka ya? Iya, cuka Dari beras. cuka Boleh. dibanding dari asam Jawa misalnya kan? Asam Jawa juga nggak apa-apa. Karena Kalau itu lebih misalnya- awet ya, Chef ya? Iya, kalau Oke. cuka lebih awet. Kalau asam kalau nggak dipanasin atau apa dia cepat basi. Oke. Itu aja. Tapi kalau mau alami ya udah pakai ini aja nih, asam. Ya, kalau kan mau makan di keluarga kan, pakai asam nggak apa-apa. Kalau mau dipakai di itu simpen di kulkas. Itu aja. Ya. Ini buat cocolan, selain cocolan ini nanti ada lagi masakan. Nah, boleh divariasikan. Misalnya, bosen mau pakai cabai, pakai ini dari Chef Didi, boleh saya kasih kan. Ini apa tadi Chef namanya Chef? Thai Thai dipping. sauce. Beda. Oke. Saus Thailand, saus. Ya mungkin boleh para audiens untuk Iya icip-icip. harus itu. Kalau kesini nggak nyicip, wah itu bohong. Nah, Iya. saya jamin. Jadi Silakan, selain tampilannya yang menarik, Ical sih yakin sih ya. masakan chef dong. Kalau mau nyoba mau guling-gulingin ayam, ayo ke sini mau nah. Oke, mungkin Ayo. audiens satu persatu maju ke depan mungkin Mau coba mau guling-gulingin langsung icip-icip ayam. nggak apa-apa.
Gimana cara gorengnya? Aku rasa bisa. Ya. Ya, silakan perwakilan. Siap? Ya. Baik, kami undang Mbak Vivi untuk icip-icip. Silakan Mbak Vivi. Kita rasakan sensasi makanan bintang 5 nih bisa dibilang nih. Luar biasa nih. Sinematik selebgram diangkat gitu-gitu. Telur tadi masih ada? Telur. Bisa. Iya. Datang. Apa? Suka aja. Suka. Sebenarnya langsung sudah ini ada telurnya sih. Langsung aja nggak apa-apa. Iya, bedel. Waduh, Mbak Vivi yang makan, kita yang ngiler ini. Gimana Mbak? Oke, mantap dong pastinya. Nanti kita icip-icip buat ibu-ibu juga, para audiens, satu persatu untuk merasakan masakan langsung dari Chef Didik Haryono. Ya, Lanjut silakan. Pak Dita boleh mungkin? kontak-kontak aja. Baik, silakan untuk ibu-ibu yang mau nyobain, maju aja ke depan Bu. Sudah dibayar galo, ya Allah, jangan ragu-ragu. Silakan, boleh? Silakan ibu-ibu, boleh? Oke, satu-satu boleh dong, Silakan. silakan. Silakan Iya. mau cicip-cicip. Apa? Boleh bagi-bagi nih ya. Beli potong. Kak Boleh. Paris tolong Pak Riz. Potong kasihin pada ibu-ibu untuk nyicip ya. Boleh. Baik, silakan boleh. Ini namanya golden brown warnanya ya. Enggak suka, cukup aja. Chef, ini kalau ngelihatnya ayam tanpa tulang, Chef. Keren banget loh. Ayam tanpa Ya. tulang. Paha ayam tapi tanpa tulang. Oke, difoto, di-share di media sosial. Silakan diicip-icip dulu, setelah itu kita bakal umumkan siapa yang akan menjadi pemenang door prize. Icip-icip dulu. Iya, silakan dicip. Ini untuk sausnya boleh depan ya. Sausnya juga boleh. Sausnya. Untuk cocolan mungkin. Untuk cocolan ada ininya. Boleh kita Ini, bawa Kak. ya, Chef? Kak. Nih sendoknya buat cicip ya. Oke. Udah, nanti lagi. Beda, ini beda. Thailand sauce. Pegang Bu, ya Allah Bu. Iya. Gimana ibu-ibu? Hah? Kurang? Apa Bu? Pakai nasi Bu? Ya Allah Bu, Saro nyari nasinya di mana Bu? Mau pakai nasi, Chef. nasi. Oh, kurang nasi ya. Boleh nanti sama chef, masak dulu nasinya. Ada Gimana untuk- Bu? Oh, saking kayak itu tinggal jempol be ya Bu ya. Susah, saking ngungkap ke rasa enaknya tuh kayak mana. Oke. Itu kalau pakai daging
daging yang misalnya sapi. Itu Gimana, pakai C? Feel-nya, yang ada Mantap. sedikit fatnya. Kalau sedikit fatnya itu sangat gurih. Kalau nggak suka fat, pakai es dalam. Tapi cincang, kalau di blend itu nanti jatuhnya seperti bakso. Saya menginginkan itu makanan teksturnya tetap ada, terasa. Tapi apa namanya renyah. Oke. Yang di luar lembut dalam, seperti itu. Jadi daging cincangnya itu kerasa banget ya, Chef ya? Kerasa banget. Kalau Iya. kita di blend, di mix, itu lembut kayak bakso jadi. Rasanya nggak kerasa kalau FC nggak ngerasain. Kalau bakso. Coba Ical ikut cicipin juga ya, Chef ya? Iya, cicipin Masih ada juga. goreng lagi nanti. Ya penasaran dong. Kita coba. Nah, gimana ya? Ini saya pakai kompor Modena cuman 5 menit saya masak. Nggak nyampe. Ini karena apinya dia cukup bagus ya. Merata terus menyebar ke sisi panci maupun teflonnya. Itu saya rekomen sih saya pakai ini, saya mantep. Berapa kali saya sama Modena demo, itu keren. Ini saya tunjukkan pakai yang listrik. Nanti yang ada yang listrik, yang buat sterifikasi bisa ada. Yang ini saya kompor yang pakai gas. Jadi sama-sama kekuatan sangat hebat. Listrik itu sangat mudah sekali. Tinggal colok, nggak ada api tapi tetap panas. Masaknya juga sebentar sekali. Panasnya ada grade-nya. Mau ditumis, mau sup, mau apa, dia ada. Jadi tinggal pencet aja. Kita mau goreng, tinggal mencet goreng. Kalau di portable yang listriknya. Kalau mau ibarat kata suhunya berapa, tinggal mencet suhunya berapa. Dia akan stabil. Perbedaannya hanya di kompor ini adalah konvensi ini di apinya. Kalau dia mau ini kecilin dulu apinya. Tapi kalau portable dia tetap ada mesinnya segitu, dia akan panasnya segitu. Oke, Nanti turun sendiri, mati mantap. sendiri seperti Itulah kecanggihan dan juga Iya. kualitas dari produk Modena. Tepuk tangan dulu dong buat Modena. Modena. Jadi rekomen banget ya, Chef ya? Ya ini cepat sekali saya masak pakai ini, ditumis maupun goreng. Tadi goreng nggak ada nyampe 5 menit paling. Berarti bisa kita menit, bilang menit. ini masak ala profesional Iya. pakai produk kompor dari Modena Ada tentunya. Kalau Oke. di rumah punya ini wah hebat ya. Aman dunia ya, Chef ya. Dunia permasakan aman ya. Ada bisa pakai listrik tentunya Bisa. kan. Nggak Luar perlu biasa. pakai listrik tinggal colok. Wah. Kuatnya juga nggak terlalu besar. Itu. Masaknya cepat, mau pakai masak rendang mau apa cepet ya. Tergantung kita mau berapa kapasitasnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan kembali? Ada. Kalau Ibu-ibu? mengenai kompor Oh, silakan. Nah, itu bukan ranah saya. Ya, bukan Nanti ranah kita saya. jelasin harganya. Harganya. Pokoknya worth it lah di kantong Ibu ya. Ya. Sesuai dengan kualitas. Kualitasnya bagus. Silakan, Pak. Bukan mengada-ngada tapi sudah dibuktikan. Kita sudah coba gitu. Boleh berdiri? Iya, saya mau tanya nih Pak. Kan kalau Bapak bilang tadi kompor Modena Portable itu kan sejenis apa dia? Dia disediakan atau pakai listrik kan? Ya. Itu apakah bisa dengan semua jenis panci yang kita punya? Atau memang harus panci-panci atau perabotan-perabotan yang memang Khusus khusus? ya. Oke, ya. Terima kasih. Sebenarnya ini dari pihak Modena. Nanti akan dijelasin juga. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Kita tampung ya pihak Modena. Jadi Lanjut, kan ada lagi pertanyaan? pakai panci khusus atau pakai panci yang serbaguna bisa enggak seperti itu? Ada pertanyaan mungkin boleh nanti dijawab sama Bang Dita dulu ya. Bang Dita, Pak Dita sama Mbak Resti ada yang nanya. Kira-kira kompor Modena ini harus pakai panci khusus atau bisa pakai panci biasa aja gitu? Panci yang umum normalnya gitu. Silakan boleh. Izin langsung branch manager Palembang yang jawab. Ya, untuk kompor gas, Kecil itu. Ya. saya ke depan aja deh. Ya, untuk kompor gas yang tipe ini bisa mempergunakan panci apapun. Bisa mempergunakan panci apapun. Kalau pengen masakannya lebih enak ya pancinya Modena itu aja.
Karena saya kerjanya di Modena. Sepasang ya? Tapi bisa menggunakan panci apapun. Tapi apabila yang kompor listrik nanti, Ya. itu setiap pembelian ada ekstra pennya satu. Jadi itu kan induksi ya. Itu nanti ada pennya satu. Jadi pembelian tidak hanya unitnya, tapi ada pennya satu. Oke, berarti itu. ketika kita beli kompor Modena, Betul. tidak include sama satu pen. Untuk yang ini, untuk yang kompor Modena induksi ya. Oke, induksi ya. Oke. Tapi kalau untuk ini bisa mempergunakan panci apapun. panci apapun. Tapi ya itu tadi pesan saya kalau pengen enak rasanya, ya pancinya Modena gitu aja. Pasti dong. Gitu aja. Oke, jadi bisa pakai panci apapun ya Bang ya. Cuma satu panci yang nggak bisa, pancingan, nggak bisa mancing kita di situ. Oke? Oke. Chef? Mana icip-icipnya? Gimana? Lanjut nggak? Ada pertanyaan lagi? Lanjut yuk. Kepalang supaya kita lebih mengenal Modena lebih dalam. Iya. Mumpung ada branch manajernya, ada ownernya juga di sini. Oke, silakan, boleh mbaknya? Boleh izin? Pak Dita dikasih, oke? Mau nanya, tadi kan kata chef apinya itu kan nggak boleh Terlalu besar. jangan terlalu besar, Oke. jangan juga dingin. Kalau dari temperatur suhu, kalau kita punya temperatur suhu berapa ya chef? Kurang lebih di atas 100 Di sampai atas 120. 100 Iya. Oke. Jadi jangan kayak gini, apa namanya kan kita kan nggak semua orang punya ya temperatur ya yang ada besinya itu dicelupin berapa tuh gitu suhunya kan nggak semua orang punya. Jadi pas saat kita mau goreng, kita pakai feeling kita, pakai perasa kita. Kalau ini pakai ininya, aur tangan aja. Tapi jangan dicelupin. Kira-kira kalau tangan di atas sekitar segini, 5 cm 10 cm, hangat, ya, hangat. Tapi nggak panas, nggak terasa panas, tapi hangat itu bisa, gitu. Tapi semua orang nggak punya temperatur, tapi kalau punya temperatur sekitar itu. Jadi kalau misalnya kita di rumah, nggak ada alatnya, ya kita raba aja deh. Nah, sudah hangat panas, bisa dimasukin, bisa. Tapi Iya. jangan terlalu menyengat, ya. Kalau sudah panas, menyengat, nah sudah, dia masuk langsung gosong gitu. Nah, itu. Oke. Nah, nanya lagi ya chef, untuk menggorengnya itu minyaknya harus banyak atau tidak perlu? Sebenarnya untuk yang ini, apa namanya menu yang ini, dia harus tertutupi sama minyak. Terendam sama minyak. Nah, kecuali kalau misalnya kita mau grill, mau apa, kita minyaknya sedikit dipoles, ditaruh aja, walau pakai tepung panir, dia bisa tetap masak. Dibalik pun tetap masak. Tapi itu untuk sebagian saja. Tapi kalau yang ini, dia harus panasnya menyelibungi masaknya. Jadi saat masak dibolak-balik, dia sudah masak. Karena apa? Dia menjaga air yang di dalam ayam ini, dia nggak keluar langsung banyak gitu. Jadi pas saat dia makan, dia masih terasa nggak kering-kering gitu. Kalau udah kering itu kurang enak menurut saya. Maaf chef, nambah lagi tadi ada titipan minta tolong saya. Boleh. Jadi gini, bagaimana kalau misalnya ada ibu-ibu yang nggak bisa makan gorengan, dia Ya. menggunakan air fryer gimana chef? Apakah bisa? Bisa, air fryer. Bisa sekali. Kalau misalnya kita ada yang namanya convention yang pakai, misal ya, kita semprot pakai minyak, masukin ke merico, ada atau oven, itu bisa, dia akan matang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau benar-benar nggak mau minyak, ada yang namanya convention center, disemprot makanannya, dimasukin ke ovennya. Matang dia. Untuk temperaturnya kalau misalnya menggunakan air fryer itu di mana chef? Di 180 atau cukup di 200 atau di berapa? Sekitar 160 sampai 180. Untuk berapa menit chef biasanya? Kurang lebih sampai 3 menit sampai 5 menit. Oh, Kalau oke. 5 menit sih lumayan. Jadi pas saat penggorengannya itu sudah 5 menit juga lumayan. Ada namanya gok frying. Gok frying adalah minyak padat. Minyak padat, ini kan minyak cair. Jadi minyaknya lembut padat, tapi kalau dipanasi dia mencair. Itu sangat bagus kalau menurut saya ya. Bagus untuk makanan yang menyelimuti. Jadi pas saat digoreng,
dia langsung kering di luar, tapi dalamnya tapi masih apa namanya juicy.